Maka orang yang tidak mencampur adukan antara iman dan juga kesyirikan, maka diterima sama Allah imannya. Imannya diterima ini karena bersih dia. Karena Allah itu pantang sekali kalau sampai disekutukan ya. Jadi kalau orang sampai berbuat syirik besar ya, syirkul akbar, maka tidak ada kata ampun dah. Betul. Nggak ada dispensasi, nggak ada toleransi lagi. Seluruh amal ibadah yang dikerjakan mulai dari akil balik sampai dia berbuat syirik, habitat a'maluhu. Hilang, lenyap, sirna semuanya, tidak tersisa satu saja amal kebaikan, nggak ada tersisa. La in asrakta la yahbatan amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dipertegas di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 65. Sampai Allah memberikan peringatan keras kepada Nabi Muhammad SAW. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatan amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada Muhammad dan juga orang-orang sebelum kalian. Wahai Muhammad, kalau sampai kau berani mencampur adukan amalmu dengan kesyirikan dalam beribadah kepadaku, engkau menyekutukan aku dengan sesuatu makhluk yang aku ciptakan atau benda yang aku ciptakan, sungguh akan aku hapus seluruh amalmu tanpa tersisa, dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Ya, gak main-main. Ini warning saking Allah nih. Jadi warningnya dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Siapapun mereka yang ketika hidup membawa dosa syirik besar, tidak ada kata ampun, tidak ada kata toleransi, tidak ada dispensasi kecuali dengan taubat-taubatan nasuha, tinggalkan syirik besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa razaqna fahma wa ja'alna minas sholihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan juga mengharap pahala Allah atau ridha Allah dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa qala fi haditsil ukhra, idza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah wa sufiratis syayatin wa ghuliqat abwabun nar. Apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, dalam arti Allah memberikan kesempatan bagi hambanya yang beriman untuk melakukan berbagai amal kebaikan, amal ketaatan, dan juga untuk mendapatkan ampunan dan meraih pahala Allah yang besar. Sedangkan pintu-pintu neraka ditutup, sedikit sekali orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, sehingga mereka akan terjaga dari hal-hal yang menjerumuskan kepada perbuatan yang mungkar. Adapun setan-setan dibelenggu, maka di sini setan dari kalangan jin yang tidak berdaya untuk menggoda orang yang berpuasa, karena orang berpuasa ini dibekali oleh Allah yaitu kekuatan iman, sehingga mereka betul-betul imsak. Imsak ini adalah menjaga, menjauhi dari segala yang bisa membatalkan puasa. Oleh karena itu, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita berbangga dan bersyukur kepada Allah Ta'ala yang dimana kita sudah menjalankan ibadah saum berjalan 2 hari ini tanpa ada kendala apapun, dan kita masih tetap diberi kesehatan, kekuatan, keimanan, dan kita dimudahkan untuk tetap melaksanakan ibadah wajib seperti berpuasa, sholat 5 waktu berjamaah. Kemudian dimudahkan juga untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, terutama sholat tarawih berjamaah, kemudian tadarus, membaca Al-Quran, dan juga ibadah sholat-sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, tahajud, baca Quran,
sedekah dan yang lainnya. Maka itu tidak lepas dari karunia nikmat yang Allah berikan berupa nikmat taufik yang Allah berikan pada kita semuanya, dan juga Allah berikan pada kita petunjuk sehingga kita ditunjukkan, dibimbing oleh Allah untuk dimudahkan untuk melakukan amal kebajikan. Dan juga atas karunia nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam juga Allah berikan pada kita sehingga masih kita tetap istiqomah melakukan ketaatan. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat peristiwa di bulan Ramadan, mungkin sering kita mendapati dari berbagai informasi dari para pengkhotbah, dari para dai, para duat, para ustadz-ustadz ya, atau para ulama yang menyampaikan bahwa Ramadan merupakan momen yang sangat luar biasa ya. Jadi merupakan bulan yang paling diagungkan oleh Allah di antara bulan-bulan yang lain karena mengandung beberapa peristiwa ya. Peristiwa ini betul-betul istimewa dan sangat-sangat luar biasa. Bahkan diagendakan oleh Allah SWT ya. Dan ini sampai hari kiamat, bahwa Ramadan itu banyak peristiwa yang kita bisa petik ya, bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, kalau kita lihat di berbagai sumber baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih atau di dalam sunnah beliau, bahwa Ramadan di samping juga ada perintah ibadah puasa di dalamnya, maka Ramadan juga keistimewaannya adalah merupakan bulan untuk meraih derajat takwa. Nah ini kenapa? Karena Ramadan ini merupakan bulan yang betul-betul istimewa. Tidak setiap orang akan mendapatkan gelar takwa kecuali mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah fungsi dan tujuan ibadah puasa satu-satunya adalah untuk meraih gelar takwa, bukan yang lainnya. Bukan supaya orang sehat, bukan karena nanti bisa kaya, sukses usahanya, ataupun karena tujuan-tujuan duniawi yang lainnya, bukan ya. Itu hanya penyempurna, itu hanya sampingan. Seandainya pun orang berpuasa kemudian dunianya dipermudah, rezekinya dipun mudahkan atau rezekinya dilancarkan, itu hanya sebagai penyamping saja, sebagai sempurna saja. Tapi pada hakikatnya fungsi dan tujuan utama adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa, saum di bulan Ramadan adalah satu-satunya yang diharapkan adalah yaitu takwa. Kenapa? Karena kalau orang sudah bertakwa pasti jaminannya surga. Innal muttaqina mafaza, innal muttaqina fi jannatin na'im, dan yang lainnya. Jadi Allah sudah menyediakan bagi orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Dan orang bertakwa itu pasti hidupnya beruntung, sukses dunia dan akhiratnya. Itu jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau pengen orang sukses hidupnya, pasti keberuntungan dia dapatkan, itu harus dia bertakwa kepada Allah. Kalau tidak bertakwa, dia tidak akan bisa sukses dan beruntung. Makanya yang dinamakan sukses yang sejati, yang sebenarnya, itu adalah ketika dia dimasukkan ke dalam surga. Itu orang yang sukses. Tapi kalau dia tidak masuk surga, maka itu belum sukses. Makanya Allah katakan di dalam banyak ayat, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapapun orang yang taat kepada Allah, mengikuti Al-Qur'an, petunjuk Al-Qur'an, dan juga mengikuti sunnah Rasulnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupannya, segala aspek kehidupannya mengikuti dua sumber ini, Al-Quran dan Sunnah, bukan yang lainnya, maka sungguh dia orang-orang yang beruntung, sungguh dia orang-orang yang sukses ya. Ini Allah sendiri yang menyatakannya. Jadi kata-kata faza, fauzan adzima, kesuksesan yang besar, kesuksesan yang agung itu hanya didapatkan bagi mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Jadi kalau orang sudah taat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengamalkan semua isi kandungan di dalam Al-Quran dan juga meneladani menghidupkan sunnah-sunnah Rasulnya,
pasti orang yang seperti ini akan menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena semua perintah dijalankan dan semua larangan ditinggalkan. Itu makna takwa ya Bapak Ibu ya. Makanya ini korelasinya, hubungannya dengan ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah 183, yang dimana bahwa setiap orang berpuasa itu pasti menggunakan ayat ini, terutama puasa Ramadan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman, orang yang memiliki tauhid yang benar, akidah yang lurus, tidak tercampuri dengan kesyirikan ya. Jadi definisi iman itu apa sih? Definisi iman itu kan yaitu al-i'tiqad bil qalbi, iqrar bil lisan wal amal bil jawarih. Meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Adapun iman yang sebenarnya adalah la yukhalitul syirk ya. Jadi al-iman itu la yalbisu atau la yukhalitu syirik. Jadi iman pada hakikatnya tidak tercampuri dengan kesyirikan. Makanya sampai Allah turunkan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 82, yang dimana Allah katakan alladzina amanu walam yalbasu imanahum bidzulmin ya, ulaika lamul amnu wahum muhtadun. Itu janji Allah ya. Jadi siapapun orang yang betul-betul dia beriman, maka imannya bisa dibuktikan, kata Allah, bisa dibuktikan ini ya dalam kehidupan dia, selama dia itu tidak mencampurkan imannya, tauhidnya, akidahnya, keyakinan yang benarnya dengan apa? Yalbasu bidzulmin, dengan kesyirikan. Jadi kata-kata dzulmun atau adzulim di situ adalah kesyirikan, asyirku, sebagaimana tafsir yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri dalam hadis Imam Bukhari ya. Jadi yang menafsirkan kata-kata dzulmun di dalam surat Al-An'am itu ya adalah Nabi sendiri ya, di dalam hadis Imam Bukhari itu. Maka orang yang tidak mencampur adukan antara iman dan juga kesyirikan, maka diterima sama Allah imannya. Imannya diterima ini karena bersih dia. Karena Allah itu pantang sekali kalau sampai disekutukan ya. Jadi kalau orang sampai berbuat syirik besar ya, syirkul akbar, maka tidak ada kata ampun dah. Betul. Nggak ada dispensasi, nggak ada toleransi lagi. Seluruh amal ibadah yang dikerjakan mulai dari akil balik sampai dia berbuat syirik, habitat a'maluhu, hilang, lenyap, sirna semuanya, tidak tersisa satu saja amal kebaikan, nggak ada tersisa. La'in asrakta la yahbatan na'maluka wala takunanna minal khasirin. Dipertegas di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 65 ya. Sampai Allah memberikan peringatan keras kepada Nabi Muhammad SAW. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la asyrakta la yahbatana 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan juga orang-orang sebelum kalian, wahai Muhammad, kalau sampai engkau berani mencampur adukan amalmu dengan kesyirikan dalam beribadah kepadaku, engkau menyekutukan aku dengan sesuatu makhluk yang aku ciptakan atau benda yang aku ciptakan, sungguh akan aku hapus seluruh amalmu tanpa tersisa, dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Ya, nggak main-main. Ini warning saking Allah nih. Jadi warningnya dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Siapapun mereka yang ketika hidup membawa dosa syirik besar, tidak ada kata ampun, tidak ada kata toleransi, tidak ada dispensasi kecuali dengan taubat-taubatan nasuha, tinggalkan syirik besar itu. Kalau syirik kecil mungkin sulit ya dihilangkan, karena syirik kecil itu hubungannya dengan hati ya. Karena tidak ada orang yang tidak terlepas dari syirik kecil ya. Nah, ini. Tapi ya tetap harus dijaga ya, karena urusannya dengan hati, dengan niat. Ya. Jadi syirik kecil itu urusannya dengan niat, yaitu apa? Ikhlas. Nah, adapun syirik besar itu macamnya banyak ya, bisa dengan hati, urusan hati, ucapan, perbuatan. Itu. Nah, orang yang bertakwa pastinya imannya benar. Orang yang bertakwa pasti tauhidnya benar.
orang yang bertakwa pasti akidahnya lurus. Itu. Kenapa? Karena salah satu sifat orang yang beriman itu paling tidak dua ya. Jadi sifat karakter orang mukmin itu paling tidak dua. Ini dijelaskan di dalam surat An-Nur surat yang ke-24 ayat 51 ya. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallah wa rasul liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun. Jawaban orang-orang mukmin itu kalau dipanggil sama Allah dan Rasulnya agar memutuskan perkara di antara manusia dengan sumber Al-Quran dan Sunnah, dengan hukum-hukum Allah, dengan undang-undang Allah dari Al-Quran dan Sunnah, itu kalau orang beriman loh dia. Jadi segala keputusan hukum, aturan hukum, ketika menyelesaikan urusan kehidupan manusia apapun, ya baik urusan kehormatan, darah dan yang lainnya, itu kembali kepada Al-Quran, merujuknya kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu kalau dia orang mukmin, taat, patuh, nerima. Jadi tidak berani membantah, tidak berani menyelisih atau menentang. Itu kalau dia mukmin ya. Jadi ciri orang mukmin itu sebenarnya dua ya. Mendengar, taat. Ngerungokne yo nglakoni. Mirengaken yo nglampahi. Ora kok ngerungokne tapi nentang. Oh, nanti dulu, nanti nggak cocok, nggak relevan, nggak pas kalau diterapkan di sini atau situ. Nah, itu tidak sesuai dengan corak kehidupan masyarakat, tidak sesuai dengan tradisi masyarakat. Oh, nggak bisa. Apapun ya, tradisi, adat, keyakinan, falsafah, ibadah, apapun yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan, minggirkan dulu, abaikan dulu. Prioritasnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu merupakan kitab yang akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat, terutama Al-Qurannya. Jelas ya. Makanya orang mukmin itu kalau dipanggil sama Allah apa? Sami'na wa ata'na. Jadi kalau ada yang dipanggil mendengar tapi masih dikomen ya, atau kadang-kadang masih di apa namanya? Kalau ada orang itu masih ditawar dulu, itu bukan orang mukmin. Itu orang Yahudi. Sering saya sampaikan ya. Jadi karakter Yahudi itu kan kebalikannya orang mukmin ya. Kalau orang Yahudi itu sami'na wa asaina. Dengar tapi berani ditentang. Dengar tapi berani diselisihinya. Lah itu karakter Yahudi. Ini dijelaskan di dalam surat An-Nisa 46 ya. Nah itu. Lah, orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu pastinya dia punya keimanan yang benar, tidak tercampuri dengan kesyirikan, terutama syirkul akbar, syirik besar. Itu Bapak Ibu nggih. Nah, itu. Jadi kalau orang berpuasa di bulan Ramadan masih nyantol, masih melekat dalam dirinya, jiwanya, itu ada syirkul akbar, habitats a'malum. Puasanya batal. Bukan puasanya, wudunya batal. Salatnya batal. Apalagi puasanya. Salatnya aja nggak bermanfaat. Gini Bapak. Itu kalau syirik besar. Bahkan nggak tanggung-tanggung sampai seluruh para nabi itu diancam sama Allah. Di dalam surat Al-An'am ayat 88 itu. Apa kata Allah? Walau asrakul habitu anhum makanu ya'malun. Kalau seandainya para nabi itu, para rasul itu yang kami utus berani menyekutukan Allah, hilang semua amal yang mereka kerjakan. Itu ya, kalau tidak salah ya, surat Al-An'am 88 kalau tidak salah. Kadang-kadang saya lupa ayatnya. Maklum manusia ya. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu, bahwa keistimewaan bulan Ramadan itu kan orang yang berpuasa tujuannya untuk meraih gelar apa? Takwa kan. Makanya untuk meraih gelar takwa itu nggak mudah. Karena apa? Ini champion, ini piala yang besar, hadiah yang besar yang Allah berikan kepada mereka yang sukses ibadah puasanya. Di samping dia ini punya identitas mukmin, identitasnya ya mukmin. Yang kedua, sukses ibadah puasanya mulai A sampai Z, mulai pertama sampai terakhir selama 1 bulan penuh. Ayo, nanti akan kita kaji secara mendalam nanti. Itu. Jadi nggak main-main Mbak Bu. Ibadah itu kan urusan yang betul-betul apa? Sakral ya. Nah, itu. Nggak bisa untuk main-main. Lah, makanya para jamaah Bapak Ibu, kata-kata la'allakum
Tatakun itu, ya, itu mengandung apa? Bentuk sanjungan, bentuk perhatian dan janji yang tegas dari Allah bahwa siapapun orang yang berpuasa, puasanya diterima, pasti dapat gelar takwa. Pasti gelar takwa. Nah ini definisi takwa itu tahu nggak Pak Bu? Kalau kita ambil satu kaul saja, perkataan Ali bin Abi Thalib, bagus ini. Paling tidak takwa itu ada 4 ya. Yang pertama, pengertian takwa itu kata Ali bin Abi Thalib itu al-khauf bil jalil. Orang yang dikatakan takwa itu dalam jiwanya, dalam dirinya itu punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Takut kalau dia meninggalkan sholat, takut kalau dia berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, takut kalau dia melanggar aturan Allah, takut kalau dia terjumus dalam perkara yang haram, takut kalau dia dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa di dalamnya. Itu sifat karakter orang bertakwa, takut. Dimanapun dia takut, ya, itu orang takwa. Pernah kan ketika Umar bin Khattab itu bertanya kepada salah satu sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay, atau derima takwa, tahu nggak kamu itu takwa? Ya, maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, takwa itu ya Amirul Mukminin ya Umar, seandainya engkau melewati jalan di situ banyak duri, apa yang engkau lakukan? Ini tanya, ganti bertanya. Maka jawaban Umar apa? Ya pastinya saya akan berhati-hati agar tidak terkena duri, agar tidak terluka, agar tidak menganiaya diriku. Apa kata Ubay? Begitulah makna takwa. Sebagaimana orang itu berjalan dalam kehidupan dunia, dia selalu berhati-hati. Jangan sampai terjerumus dan melukai dirinya alias nyemplung mlebu neraka. Jelas Bapak Ibu nggih? Itu definisi takwa yang pertama, al-khauf bil jalil. Yang kedua, pengertian takwa adalah al-amalu bitanzil. Mengamalkan semua apa yang Allah turunkan tanpa ada tawaran sedikit pun. Tanpa ada sedikit pun ditawar, Pak. Nanti kalau saya ngamalkan ini, saya gini, enggak, udah. Semuanya. Kalau Allah katakan dan Rasulnya A. Kalau Allah dan Rasul katakan B. Kalau Allah dan Rasul katakan C. Jangan sampai ada pilihan yang lain. Kalau ada pilihan yang lain, maka Allah sematkan dalam dirinya 2 keburukan. Apa? 1, dianggap manusia yang paling durhaka. 2, disesatkan sama Allah. Gak main-main. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti secara konsisten. Karena dia tidak mengikuti secara lahir dan batin. Dia masih ada tawaran dalam hatinya. Disuruh sholat nanti, kalau sudah kaya atau sudah pensiun, atau kalau sudah longgar. Disuruh puasa nanti, kalau sudah pekerjaannya nanti sudah enak, nggak pas panas-panasan. Disuruh nutup aurat berjilbab nanti. Kenapa? Karena terhambat dengan pekerjaannya. Di pekerjaan pabriknya, kantornya nggak boleh pakai jilbab atau yang lainnya dan yang lainnya. Nah, ini kan masih ditawar, Pak. Kalau sudah ditawar, berartinya kan dia punya pilihan lain selain pilihan Allah dan Rasulnya. Oke, nggak ada masalah, tawaran. Perintah Gusti Allah tawaran lek wani, bahasane wong Jawa kan ngoten. Silahkan ditantang sama Allah. Kalau tidak, langsung disematkan di dalam surat apa? Al-Ahzab 36, surat 33. Apa kata Allah? Maka nalin nabi walladzina amanu maka nalil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lil khiyaratu min amrihim. Tidak sepatutnya bagi laki-laki dan wanita yang mengaku beriman dia punya pilihan lain, punya tawaran lain, padahal Allah sudah punya ketentuan yang sudah jelas dan Rasulnya sama. Jadi punya tawaran, Pak Bu. Jadi punya pilihan, dia nggak mau diatur sama Allah, Rasul itu nggak mau hidupnya. Kira-kira pripun, Pak Bu? Menungso sing model itu pripun? Jadi punya khiyarah,
ayakun alamul khiyaratu min amrim. Jadi punya pilihan yang lain yang tidak sesuai dengan pilihan Allah dan Rasulnya. Saya katakan tadi, Allah dan Rasulnya katakan A, dia punya pendapat B. Nah, kalau orang seperti ini kira-kira diaranin apa Pak? Dimastanin apa? Disebut apa? Bregudul, sakarepe dhewe, betul? Persis seperti Bani Israel gitu. Bani Israel kan gitu karakternya, sifatnya. Sakarepe dhewe bregudul, diatur ra kenek. Ya sudah kalau seperti itu. Apa kata Allah? Kalau dia hidup di dunia ini masih punya tawaran yang lain, pilihan yang lain tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, terutama di bulan Ramadan meskipun dia puasa tapi dia nggak mau sholat. Dan ini kan punya pilihan lain. Dia di bulan Ramadan puasa tapi masih tetap tidak mau nutup aurat. Kan dia masih punya tawaran. Di bulan Ramadan dia puasa tapi masih dia berhukum selain hukum Allah. Ya sudah. Orang yang seperti ini kata Allah, wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang berani durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia sesat. Hidupnya sesat Pak. Yang terjadi apa? Puasanya nggak bergun, nggak bermanfaat. Bulan Ramadan masih datang ke dukun paranormal, ke kuburan, orang-orang soleh minta berkah supaya hajatnya terkabul, atau masih meyakini dengan jimat-jimat dan sebagainya dan sebagainya. Lain, ini kan berartinya punya pilihan lain, padahal Allah dan Rasulnya kan melarang, nggak boleh. Tapi dia sakarepe dhewe Pak Bu. Bagaimana Pak Bu Ramadan yang seperti ini? Bisa nggak meraih gelar takwa? Nggak bisa. Karena takwa itu kan punya karakter sifat di dalamnya apa? Mengamalkan apa yang Allah turunkan dan apa yang dijelaskan oleh Rasul di dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya di dalam surat Al-A'raf ya, secara tegas, surat yang ke-7 ayat yang ketiga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ittabi'u ma unzila mir rabbikum wa la tattabi'u min duni auliya qalilan ma tatadzakkarun. Ikuti apa yang datangnya dari Tuhanmu yaitu Al-Qur'an. Jangan mengikuti selain Al-Qur'an. Gini mboten Pak Bu. Terus Mas. Al-A'raf ayat ketiga. Apa perintahnya? Ikuti apa yang Allah turunkan Al-Qur'an. Jangan mengikuti selain Al-Quran. Jadi kalau ada orang hidup masih loyal, cinta, masih tresno mengikuti kepada selain Al-Quran yang bertentangan dengan kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya, maka jelas dia telah menjadikan aulia, apa? Kekasihnya, kedekatannya, temannya. Ya, sedikit sekali orang yang berpikir kata Allah, sedikit sekali orang yang mengambil pelajaran. Artinya orang bertakwa itu orang yang pandai loh nggih. Orang bertakwa itu orang cerdas, akalnya main Mbak. Kenapa? Karena tumbuh dari hati yang sehat, maka akan tumbuh akal yang sehat. Kalau orang tidak beriman, akalnya mati. Makanya sulit diatur sama Allah dan Rasulnya. Sak karepe dhewe uripe. Ya. Jadi seenak udele ngarani wong Jawa nggih. Itu orang kafir itu. Hanya orang kafir itu enggak mau Pak dibimbing sama Allah dan Rasulnya. Makanya hidupnya seenaknya saja dia, seperti binatang. Kenapa? Karena tidak punya rasa takut kepada Allah dan tidak mau mengamalkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Makanya nggak bisa digelari takwa Pak. Mau beriman aja tidak kok punya takwa. Makanya tujuan orang berpuasa itu apa? Takwa. Kalau ada dalam dirinya apa? Takut dan mengamalkan kitab Allah dan Sunnah Rasulnya. Yang ketiga, sifat karakter orang bertakwa itu kalau kita pengen meraih derajat takwa dalam ibadah puasa kita di bulan Ramadan adalah apa? Al-qanaatu bil qalil, kata Ali bin Abi Thalib rahimahullah radhiyallahu anhu. Imam Ali bin Abi Thalib menyampaikan seperti ini. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang beriman itu kadang-kadang ya sedikit sekali mereka itu yang nerimo ing pandum ya, sabar dengan kehidupan dunianya. Ada mudah mengeluh ya. Ya wajar saja, memang manusia ini innal insana li rabbih lakanud ya. Jadi manusia itu kata Allah itu apa? Suka gembreneng gerutu kepada Tuhannya. Nah, badine kok didik ya. Itu ya. Gajiannya sedikit. Enggak mau enak. Nah, sering gerutu. Itu sudah wajar, itu manusia.
Ya di dalam surat Al-Adiyat itu kalau antum buka tuh surat ke ayat yang ke-7 atau 8 ya. Jadi sifat manusia itu apa? Mudah tidak bersyukur kepada Tuhannya, kepada Allah. Dikasih sedikit kurang, dikasih banyak juga kurang. Ya itu. Gini betul? Nah iya. Ingin lebih tegas lagi, surat Ibrahim ayat yang ke-34 surat 14. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha innal insana ladzalumun kafur. Ladzalumun kafur. Nah itu enggak main-main ini. Ini sifat manusia ini. Kalau kamu menghitung nikmat-nikmat Allah tidak akan pernah mampu. Saking banyaknya nikmat Allah, itu aja masih kadang-kadang dikufuri sama manusia. Coba kita habis makan kenyang, setelah kenyang kemudian terasa pengen dikeluarkan, ya, alias BAB. Nikmat mboten? Nikmat. Coba habis makan nggak bisa BAB, rasanya kayak apa? Itu aja Pak Bu, udah. Makanya kadang saya kalau berpikir Pak Bu, nikmat yang paling sering kita rasakan tiap hari itu bisa pipis, keluar air kecil dan BAB, itu nikmatnya luar biasa. Kenapa? Mengeluarkan kotoran. Mengeluarkan kotoran, Masya Allah. Itu diantara sifat orang qanaah seperti itu. Merasa apa yang Allah berikan itu dia syukuri. Ya. Jadi selalu disyukuri, sedikit banyak disyukuri. Makanya penting. Makanya untuk belajar syukur itu memang sulit, berat sekali ya. Makanya orang bertakwa itu memang punya sifat apa? Orang bertakwa itu punya sifat syukur kepada Allah. Makanya sampai Nabi mengatakan, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Ya. Wa qani'a bil kafaf. Ya. Orang yang beruntung hidupnya kalau dikasih hidayah, mendapatkan Islam, ajaran Islam, bisa mengamalkan ajaran Islam, dan dia merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan dan dia syukuri. Itu orang yang beruntung hidupnya. Setelah dia bisa berislam, taat kepada Allah, dan dia syukuri atas nikmat yang Allah berikan. Makanya kan Allah sampaikan di dalam surat Ad-Duha, wa amma bini mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Tuhanmu maka syukurilah. Jadi kata-kata fahadis itu tampakkanlah, ya, bicarakanlah, lahirkanlah. Makna adalah syukurilah. Nah itu. Agar kamu tidak menjadi orang yang sombong dan kufur. Itu yang ketiga ya. Jadi sifat orang bertakwa itu apa? Qanaah. Nah itu. Dikasih sedikit alhamdulillah, dikasih banyak alhamdulillah. Itu orang yang qanaah. Yang terakhir, sifat karakter orang bertakwa Pak Bu. Ya, jadi nggak gampang untuk meraih gelar takwa ini. Puasa ibadah Ramadan kita ini harus ada 4 ini, kata Ali bin Abi Thalib. Al-istidad liyaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan selanjutnya setelah dia meninggal. Nah ini orang-orang yang biasanya mencari bekal untuk kehidupan selanjutnya itu memang sedikit sekali. Kenapa? Orang itu kalau sudah dikasih enak hidupnya, kadang-kadang lupa mati Pak. Mungkin apa buatan? Iya. Makanya sampai Nabi sampaikan apa? Aksiru dzikra hadimil ladat yaknil maut. Dalam hadis Imam Tirmidzi katakan, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia, kenikmatan dunia apa? Mati. Jadi wong iki lek eling mati Pak Bu nggih, dikasih sugih ya ora sombong, dikasih melarat ya ora kufur. Ora rengsula, kuwi lek eling mati. Jadi ciri orang dzikrul maut, mengingat mati itu dikasih kaya sukses, dia tidak menyombongkan diri. Kenapa? Karena semua harta itu titipan. Ketika dikasih miskin, dia tidak akan kufur kepada Allah. Ngerengsula, apa ngerengsula? Kecewa. Udah ibadah berpuluh-puluh tahun, tahajud tak lakoni, maca Quran, ngaji, salat jamaah, panggih melarat teh uripe. Nyambut gawe panggah angel, enggak? Kenapa? Karena yang dipikir itu cuma satu, dia mati. Pengen kaya, pengen miskin, enggak peduli.
Yang penting saya harus persiapkan untuk bekal kematian saya. Kalau saya kerja dapat keuntungan besar, alhamdulillah. Ini titipan Allah, ada hak untuk fakir miskin, anak yatim, untuk nafkah keluarga, untuk saya sedekahkan, untuk yang lain. Kenapa? Pikirannya mati. Makanya akhirnya ketika dia mikir mati, apapun yang dia dapatkan dari kehidupan dunia itu tidak membuat dia sombong. Jelas nggih? Tidak menjadikan dia lupa kepada Allah, tidak menjadikan dia meninggalkan agamanya. Begitu juga ketika dia miskin, kondisi ekonomi seret, angel, pas-pasan, dia tetap bersimpuh kepada Allah, tetap mengingat Allah, tidak pernah meninggalkan Allah. Meskipun dalam kondisi mangan yo kangelan, Pak Bu. Ngeragati anak, ngeragati buju, menafkahi keluarga, tetap dia akan ingat Allah. Panggilan Allah tetap akan dia hadir. Hayyala sholah, hayyalal falah. Itu tidak menjadikan dia lupa kepada Allah. Kenapa? Karena miskin itu hanya sementara. Yang penting dia tidak miskin nanti di akhirat. Bahkan dia sumringah, Pak Bu. Kalau dia memang betul-betul ditakdirkan miskin loh ya, nggak bisa kaya-kaya. Kenapa? Karena dia berpegang kepada satu hadis. Apa kata Nabi? Yadkhulul jannata al-fuqara qabla agniya bi khamsumia amin. Dalam hadis Imam Tirmidzi dikatakan, orang yang fakir miskin nanti kalau dia bertakwa kepada Allah masuk surga duluan daripada orang kaya. Jaraknya berapa? 500 tahun. Bayang nih, Pak. Satu hari 1000 tahun. Tinggal kalikan 500. Piye? Dadi wis menikmati di surga sing sugih sik di hisab. Pilih miskin apa kaya, Pak Bu? Pak? Kaya Bu? Surga. Lah. Iya, jawaban yang enggak enakan ini. Kaya tapi masuk surga. Bisa? Ya bisa, kenapa enggak bisa? Mana dalilnya? Bisa kita ambil dalilnya surat Ali Imran 133 134. Itu bagi orang yang kaya, Pak Bu. Ya. Coba kita perhatikan ayatnya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibil ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ayat untuk orang kaya dan orang miskin, Pak. Raihlah cita-citamu untuk bisa masuk surga dan dapat ampunan dari Allah. Jangan cita-cita sugih tok. Raih cita-citamu segera untuk bisa masuk surga dan diampuni dosamu. Itu hanya disediakan bagi orang bertakwa. Apa? Surga. Jadi cita-citanya orang yang kaya bertakwa itu apa? Surga. Betul tadi. Kaya yang penting takwa. Tujuannya apa? Masuk surga. Kenapa? Dia tidak lupa untuk berinfak. Nah, perbedaannya di situ. Orang kaya dengan orang miskin itu hanya dari segi harta saja. Kalau masalah ibadah, oh insya Allah sama, seri. Siapa buktinya? Abdurrahman bin Auf dengan Utsman bin Affan, Abu Bakar, dan sahabat-sahabat yang agnia, yang kaya-kaya. Ini berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam berinfak. Betul tak? Utsman bin Affan, Pak Bu, ya? Dijelaskan di dalam kitab Syiar Anubala, ya, Imam Dahabi. Setiap bulan Ramadan seperti ini, satu hari menghabiskan 22 miliar untuk berbuka puasa kepada fakir miskin. Nggak main-main. Ini Utsman bin Affan ya, satu hari. Kalau dikuruskan sekarang uangnya loh ya, meskipun di sana pakai dinar dirham. Itu dikuruskan setiap hari Utsman bin Affan nggak main-main, ngundang orang fakir miskin hampir semadinah untuk makan, berbuka puasa dan sahur. Dalam satu hari menghabiskan 22 M. Nggak ketinggalan Abdurrahman bin Auf juga dia menghabiskan hartanya hampir 19 M. Abu Bakar nggak ketinggalan juga, hampir dia ini 20 M. Wes. Kalau kita, Pak, pikir omahe urung dadi, mobilnya ya urung ketekan tuku. Ya, kenapa? Fastabiqul khairat. Mereka itu pada intinya hanya untuk mengingat mati, makanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, para jamaah Bapak Ibu, itu yang kami sampaikan di penghujung untuk menjelang kita berbuka. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar sekali ya. Apa hikmahnya, tujuan kita berpuasa tadi apa? Meraih gelar takwa. Tapi yang penting apa?
takwa itu harus ada dalam diri kita paling tidak 4. Yang pertama, takut hidup kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Mengamalkan semua kandungan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya yang sahih. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah merasa cukup dengan pemberian Allah, apapun disyukuri sedikit banyak. Yang keempat adalah mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian sewaktu dia meninggal dunia. Idza jaa ajalum lasta'khiruna sa'ah wala yastaqdimun. Apabila datang kematian, maka tidak akan dimajukan atau diundur sedikit pun. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Itu saja kurang lebihnya para jamaah Bapak Ibu yang kami sampaikan. Masya Allah ya, tidak terasa sudah hampir mendekati iftar ya. Kita akhiri saja untuk kajian kita, nanti insya Allah ada waktu kita ketemu lagi, akan kita kaji yang lebih betul-betul ya sangat menggetarkan ya jiwa kita, karena memang pentingnya kita untuk belajar Islam itu berdasarkan Quran dan Sunnah, dan perkataan para ulama ini pentingnya kita untuk terus belajar ya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qoul hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqaftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dahabat dama wa btallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Bila taufiq wal akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن